I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu yang berjudul Kerangka Kerja Manajemen Risiko. Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko ini yaitu yang pertama, kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kedua, yaitu pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Agar dapat berhasil dengan baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkat organisasi. Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kejelasan akuntabilitas pada setiap tingkatan organisasi. Kerangka kerja ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah sistem manajemen, tetapi lebih ditujukan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja ini ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut. Apabila praktik dan proses manajemen yang ada sudah mengandung komponen manajemen risiko, atau bila organisasi tersebut telah mempunyai suatu sistem manajemen risiko untuk suatu jenis risiko tertentu atau kondisi tertentu, maka keadaan ini harus dicermati secara kritis dan dinilai ulang. Hal ini dilakukan dengan membandingkannya dengan standar internasional sebagai dasar untuk menentukan kecukupan atau kelayakan sistem yang ada. Yang pertama itu ada mandat dan komitmen, pengenalan, dan upaya menerapkan manajemen risiko yang efektif, mempersyaratkan adanya komitmen yang kuat dan berlanjut dari manajemen organisasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan hal ini, maka manajemen harus mengartikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi organisasi dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. Selanjutnya, menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator kinerja organisasi. Selanjutnya, yaitu memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yaitu menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab unit manajemen risiko pada tingkatan yang memadai. Selanjutnya, yaitu memastikan bahwa
tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko ke seluruh pemangku kepentingan terkait. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi dengan baik. Tata kelola manajemen risiko yang baik terdiri dari 3 aspek, yaitu struktural, operasional, dan perawatan. Aspek struktural adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk membentuk kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Aspek operasional adalah sejumlah prosedur, teknik, dan metode yang harus disusun dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan aspek perawatan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan. Yang pertama itu ada aspek struktural. Dari tata kelola manajemen risiko, antara lain terdiri dari yang pertama itu ada komitmen, yang kedua kebijakan manajemen risiko, yang ketiga yaitu akuntabilitas dan kepemimpinan, yang keempat pembentukan unit kerja manajemen risiko, yang kelima administrator manajemen risiko pada masing-masing unit kerja, serta yang keenam penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan manajemen risiko. Yang kedua yaitu ada aspek operasional dari tata kelola manajemen risiko, antara lain terdiri dari yang pertama yaitu ada penyusunan buku panduan manajemen risiko. Yang kedua yaitu ada peluncuran, sosialisasi, dan pelatihan manajemen risiko. Yang ketiga yaitu teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko. Yang keempat yaitu sistem pelaporan internal dan eksternal. Yang kelima, monitoring dan pengukuran kinerja, serta yang keenam yaitu tata organisasi dan administrasi data serta informasi manajemen risiko. Selanjutnya yang ketiga ada aspek perawatan dari tata kelola manajemen risiko. Antara lain terdiri dari yang pertama ada pendidikan dan pelatihan berlanjut, yang kedua komunikasi dan publikasi, yang ketiga review dan audit tata kelola manajemen risiko, serta yang keempat yaitu benchmarking. Pengelola manajemen risiko organisasi mempunyai cakupan tanggung jawab yang cukup luas sesuai dengan ukuran besarnya organisasi. Ini terjadi karena risiko yang dihadapi organisasi juga mempunyai cakupan yang cukup luas, antara lain yaitu meliputi risiko strategis, operasional, keuangan, hukum, dan lain-lain. Terlepas dari besar kecilnya organisasi, pelaksanaan manajemen risiko haruslah mengeluarkan kebijakan, aturan, dan standar pengelolaan risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Kebijakan, standar, dan aturan ini akan digunakan dalam menanggapi risiko-risiko bisnis yang umum maupun yang spesifik. Aturan dan standar ini akan digunakan oleh pelaksana kegiatan bisnis dan proses organisasi dalam menangani risiko-risiko yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemangku risiko dan dalam konteks peraturan serta hukum yang berlaku. ISO 31.000 menempatkan mandat dan komitmen pada urutan pertama dalam kerangka kerja manajemen risiko.
Ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen organisasi mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan menempatkan pelaksana manajemen risiko pada posisi yang layak. Sasaran ini dapat dicapai apabila persyaratan yang digariskan dipenuhi secara memadai. Yang kedua, yaitu penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance struktur. Aspek pertama merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Yang pertama yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Sebelum memulai merencanakan dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, sangat penting untuk memahami kondisi dan sifat organisasi serta konteks eksternal maupun internal. Hal ini sangat penting karena akan menentukan bentuk rencana dari kerangka kerja tersebut. Yang pertama itu ada konteks eksternal organisasi, antara lainnya yaitu lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional, maupun internasional. Selanjutnya itu ada faktor kunci dan kecenderungan atau trends yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Dan selanjutnya persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu konteks internal organisasi, antara lain yaitu kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan. Contohnya yaitu dana, orang, waktu, proses, sistem, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Selanjutnya yaitu para pemangku kepentingan internal. Selanjutnya kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya yaitu persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi. Struktur atau misalnya governance, peran, dan akuntabilitas. Yang kedua yaitu tata kelola manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko ini meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi, serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Hal ini diatasi dengan menggunakan istilah dan definisi yang ditentukan dalam ISO atau TEC GUID 173 Risk Management Vocabulary. Yang ketiga, ada kebijakan manajemen risiko.
Kebijakan manajemen risiko harus secara jelas menyatakan komitmen manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, kebijakan ini juga secara jelas menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Yang kedua, alasan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko. Yang keempat, cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam menerima risiko atau risk appetite dan jenis risiko yang tidak dapat diterima. Yang keenam, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Yang ke-8, bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Yang ke-9, komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikannya secara berlanjut. Kebijakan manajemen risiko ini harus dikomunikasikan dengan baik ke seluruh jajaran manajemen organisasi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu akuntabilitas manajemen harus menetapkan secara jelas akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko organisasi. Termasuk dalam tugas ini adalah penerapannya, perawatan, dan pengembangan proses manajemen risiko. Begitu juga untuk memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko yang ada. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan merawat kerangka kerja manajemen risiko. Selanjutnya, menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owners yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko serta melaporkan informasi tentang risiko. Selanjutnya, menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta proses ekalasinya sampai ke pimpinan puncak organisasi. Dan yang terakhir, yaitu memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Top manajemen harus memastikan bahwa pada setiap tahapan proses manajemen risiko terdapat kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaannya. Salah satu metode yang sering digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah RACI matrix. Secara sederhana, RACI matrix akan menjelaskan atau menentukan dalam setiap kegiatan. R, yaitu responsible, artinya siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut. A, yaitu accountable, artinya siapa yang berhak membuat keputusan akhir, iya atau tidak, atas kegiatan tersebut, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak lain. C, yaitu consulted,
Artinya, harus diajak konsultasi atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan tersebut dilaksanakan atau dilanjutkan. Serta yang terakhir yaitu yaitu informed. Artinya, siapa yang harus diberi informasi mengenai apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan tanpa harus menghentikan kegiatan tersebut. Pedoman manajemen risiko yang disusun akan menjadi panduan dalam melaksanakan mekanisme kerja untuk menerapkan manajemen risiko, juga mekanisme pelaporan internal maupun eksternal. Yang kelima, integrasi ke dalam proses organisasi. Supaya manajemen risiko dapat berfungsi secara relevan, efektif, dan efisien, ia harus dijadikan bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko tidak boleh dilakukan terpisah dari proses organisasi lainnya. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Harus terdapat perencanaan manajemen risiko untuk seluruh organisasi atau organization-wide risk management plan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Yang keenam, yaitu sumber daya manajemen organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko. Pertimbangan harus diberikan antara lain yaitu personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko. Proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya, serta sistem informasi dan manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Yang ketujuh yaitu pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan manajemen organisasi. Haruslah membangun mekanisme sistem pelaporan dan komunikasi internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan, serta terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Dalam mekanisme yang dibangun ini, harus juga mencakup proses untuk mengonsolidasikan informasi risiko dan bila diperlukan dari berbagai sumber dalam organisasi dengan memerhatikan tingkat kepekaan informasi tersebut. Yang ke-8 yaitu pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Manajemen organisasi hendaknya mengembangkan
dan menerapkan sebuah rencana tentang cara mereka akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Kegiatan ini antara lain meliputi yaitu pengikut-sertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi. Menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Yang ketiga yaitu penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko terdiri dari penerapan kerangka kerja manajemen risiko dan penerapan proses manajemen risiko. Yang pertama itu saya akan menjelaskan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Selanjutnya, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Selanjutnya, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, serta melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Yang kedua yaitu penerapan proses manajemen risiko. Manajemen risiko dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik bila proses manajemen risiko yang diuraikan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya telah terlaksana dengan baik di setiap tingkatan dan fungsi organisasi. Proses penerapan manajemen risiko ini merupakan bagian dari praktik-praktik terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Pada tahap ini, penggunaan metode pemetaan proses bisnis atau business processing mapping akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain yaitu FMEA yaitu Failure Mode Effect and Analysis, Risk Breakdown Structure atau RBS, dan CRSA yaitu Control Risk Self-Assessment, dan lain-lain. Prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis adalah yaitu memahami apa saja sasaran atau objektif proses bisnis tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis
proses tersebut. Dan selanjutnya pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi. Dari prinsip dasar inilah maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko, yaitu yang pertama proses bisnis Jack dan Keller pada tahun 2009. Ia menjelaskan bahwa proses bisnis terdiri dari beberapa elemen, yaitu input, transportasi, dan output. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan atau bahan baku bagi proses tersebut. Masukan ini dapat berupa benda yang terukur atau suatu hal yang tidak terukur atau intangible, seperti pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Transformasi adalah semua kegiatan untuk mengubah seluruh masukan menjadi output. Proses transformasi ini biasanya tidak terdiri dari satu proses, tetapi bisa terdiri dari sub-proses atau urutan proses-proses lainnya. Output adalah sasaran dari proses tersebut. Apa yang ingin dihasilkan dari proses tersebut akan disajikan kepada pelanggan atau proses berikutnya. Hasil ini dapat berupa sasaran yang terukur atau tak terukur. Sebagai catatan tambahan, dalam elemen transformasi yang terdiri dari berbagai macam proses, terdapat dua macam, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama adalah proses yang langsung bersentuhan dengan proses mentransformasikan input menjadi output. Sedangkan proses pendukung adalah proses yang membuat output menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan proses berikutnya, atau seringkali disebut sebagai katalisator. Yang kedua yaitu ukuran keberhasilan proses. Suatu proses dikatakan berhasil dan berlangsung dengan baik ditentukan oleh ukuran-ukuran yang diterapkan pada ketiga elemen tersebut. Ukuran yang menjadi acuan adalah output proses. Ini harus dilakukan dengan kebutuhan pelanggan atau proses berikutnya. Ukuran eksternal, bukan ukuran yang kita tetapkan sendiri atau ukuran internal. Contohnya adalah ketika kita ingin menjamu tamu dan mengajak makan malam atau fine dining di suatu restoran yang terkenal. Dengan menyebutkan fine dining, kita mengharapkan bahwa makanannya enak, penyajiannya indah atau garnish, situasinya nyaman atau cozy, dan waktu tunggu tidak terlalu lama. Salah satu sasaran bisnis restoran adalah kepuasan pelanggan dan kembalinya pelanggan yang puas. Untuk kasus ini, maka ukuran output yang dikehendaki oleh pelanggan harus dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran proses transformasi dan ukuran-ukuran input. Ukuran untuk proses transformasi adalah waktu memasak, panas atau besar api yang digunakan, keahlian chef yang memasak, dan sebagainya. Ukuran bahan baku diantaranya kesegaran dan kualitas bahan baku. Yang ketiga yaitu ukuran risiko. Risiko mempunyai beberapa elemen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain sumber risiko atau source of risk, kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood, dan dampak risiko terhadap sasaran proses bisnis atau impacts atau consequence. Pertama-tama,
Harus diidentifikasi sumber resiko yang dapat menggagalkan dipenuhinya kriteria keberhasilan yang dirumuskan. Misalnya adalah ketersediaan bahan baku, kualitas bahan baku, keahlian chef atau juru masak, kelengkapan bumbu, dan lain-lain. Terdapat sumber-sumber resiko yang telah diidentifikasikan. Diperkirakan besarnya kemungkinan mengakibatkan terjadinya risiko. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan pengalaman yang lalu dan digunakan besaran yang disepakati. Misalnya, frekuensi kejadian dalam rentang waktu tertentu, atau minggu, bulan, atau tahun. Contohnya, kualitas bahan baku yang tidak memenuhi kualitas rata-rata terjadi sekali dalam sebulan. Ukuran lain juga dapat digunakan asal sudah disepakati bersama. Bila risiko tersebut sudah terjadi, perlu diterapkan suatu ukuran guna membandingkan satu risiko dengan risiko lainnya. Dan untuk mengukur dampaknya terhadap keseluruhan bisnis organisasi. Ukuran yang sering digunakan adalah kerugian yang terjadi atau dampak finansial, kerusakan terhadap properti atau dampak ke properti dan peralatan, kecelakaan atau korban jiwa yang terjadi atau dampak pada manusia, keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain ukuran tersebut, juga dikenal istilah persepsi terhadap risiko. Misalnya, pada kasus di atas, dipersepsikan bahwa satu pelanggan tidak puas, tidak masalah, karena masih banyak pelanggan lainnya. Oleh karena itu, kondisi di atas tidak dianggap sebagai risiko yang perlu ditangani. Sebaliknya, jika ketidakpuasan pelanggan dianggap sebagai suatu yang berbahaya dan merupakan risiko, maka akan dilaksanakan tindakan terhadap hal tersebut. Selain itu, masih banyak istilah lain yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Yang keempat yaitu tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat dihindari atau dicegah. Dalam proses produksi, tindakan pengendalian ini sering disebut sebagai quality assurance yang terdiri dari inspeksi dan pengendalian mutu atau quality control. Dalam manajemen risiko, prinsip tindakan pengendalian ada dua, yaitu menangani sumber risiko dan menangani dampak risiko. Menangani sumber risiko berarti mencegah terjadinya risiko dengan menangani penyebab risiko dan pemicu timbulnya risiko, sehingga kemungkinan timbulnya risiko menjadi rendah atau bahkan meniadakan sebab terjadinya risiko. Menangani dampak risiko juga berarti mengantisipasi apa yang harus dilakukan bila risiko tersebut terjadi guna memperkecil dampak yang diakibatkan. Penanganan dampak risiko ini terdiri dari dampak diterima, dampak tidak diterima, berbagi dengan pihak lain, dan dilakukan mitigasi. Dampak diterima berarti dampak risiko yang terjadi. Biasanya tidak berarti atau dalam kemampuan organisasi untuk menanggungnya, sehingga diterima tanpa tindakan apa-apa.
Tidak diterima berarti dampak risiko yang mungkin terjadi yang berada di luar kemampuan organisasi untuk menanggungnya sehingga harus dihindari. Untuk kasus ini, berarti kegiatan dengan dampak risiko semacam ini harus dihindari. Artinya tidak dilaksanakan. Berbagi dengan pihak lain artinya sebagian dari kegiatan yang mempunyai dampak risiko tertentu diserahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan atau yaitu asuransi, subcontracting, outsourcing, dan lainnya. Mitigasi adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang dilakukan sendiri dengan menangani penyebab risiko atau menangani dampak risiko. Proses mitigasi dapat berupa pelatihan keterampilan operator, perbaikan proses, penerapan metode inspeksi, jaminan mutu yang lebih andal, dan sebagainya. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Selanjutnya, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Selanjutnya yaitu mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko, serta yang terakhir melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Dengan menggunakan pemahaman mengenai prinsip dasar manajemen risiko, maka proses penerapan kerangka kerja manajemen risiko akan ditelaah dan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk lembar profil proses atau profil proses worksheet. Lembar kerja tersebut akan membantu menguraikan secara rinci proses dan sasaran serta ukuran pencapaiannya atau Key Performance Indicators. Selain itu, identifikasi lebih awal hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya sasaran proses sehingga dapat diantisipasi pencegahannya. Yang keempat yaitu pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka manajemen organisasi hendaknya yaitu menetapkan ukuran kinerja. Selanjutnya, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Selanjutnya yaitu meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko, dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Selanjutnya yaitu memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Pemantauan dan tinjauan atau review kerangka kerja
dilakukan dengan menggunakan apa yang telah dilaksanakan pada penerapan manajemen risiko, khususnya penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Salah satu acuan penting dalam melaksanakannya adalah tabel Ricci-Matrix dan lembar kerja profil proses. Dari tabel Ricci-Matrix diketahui siapa yang harus melakukan monitoring dan review serta kepada siapa hasil laporan monitoring dan review ini disampaikan A. Mengenai uraian apa yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Ini merupakan ukuran yang dapat dikuantifisir atau memang sudah kuantitatif. Pada saat monitoring dan review, dilakukan pengukuran pencapaian sasaran dibandingkan dengan yang direncanakan. Patokan kedua adalah langkah pengendalian, yaitu apakah langkah pengendalian yang disebutkan sudah dilaksanakan atau belum. Bila sudah, bagaimana hasilnya? Dan bila belum, mengapa belum dilaksanakan? Patokan ketiga adalah risiko yang diantisipasi. Pada saat monitoring dan review, diperiksa apakah risiko-risiko tersebut masih ada atau sudah berubah menjadi risiko lainnya. Bila sudah berkurang atau tidak ada, berarti langkah pengendalian efektif. Tetapi sebaliknya, bila masih ada, maka harus diperbaiki langkah pengendaliannya. Bila timbul resiko baru, maka harus dicari penyebab dan langkah pengendaliannya. Selanjutnya yaitu patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Dalam proses monitoring dan review, kita periksa apakah secara keseluruhan sasaran bisnis proses tersebut sudah tercapai atau belum. Bila belum, maka perlu dikaji ulang hasil langkah pengujian ketiga patokan sebelumnya untuk menjadi masukan bagi perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Yang kelima yaitu perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko mengambil pola pada manajemen mutu, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Plan adalah perencanaan kerangka kerja manajemen risiko yang akan ditetapkan. Do adalah proses penerapan kerangka kerja itu sendiri. Sedangkan Check merupakan proses memantau atau memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Jika terdapat penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka dilakukan langkah yang berikutnya, yaitu action. Tujuan dari langkah ini adalah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil cek dan meningkatkan serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sangat tergantung pada hasil monitoring yang telah dilakukan. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan review pada tahap sebelumnya akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindakan lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Sekian materi yang saya jelaskan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, scoping cash like whoa. I ain't fucking with these hoes.